Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan bahas headset yang super kepake banget sama gue, sesuai banget sama kebutuhan gue, nyaman, simple, dan gue bisa bilang ini the best headset yang pernah gue pakai selama ini ya. Karena sesuai aja sama kebutuhan gue, that's it. Ini dia Logitech G435. Kita akan bahas, so langsung aja masuk ke videonya. Ya, akhirnya gue punya audio device yang bisa gue pakai sambil ngapain aja. Yang terkait langsung dengan perkembangan headset wireless di-combine sama virtual meeting dan shooting unboxing itu perfect banget. Gue kebetulan sekarang lagi ada 5 headset Logitech G435 ini, terus Epos H3 dan H6 Pro, SteelSeries Arctis Prime, dan headset Phanteks Spectre 2. Tapi jujur untuk kebutuhan gue pribadi, kebutuhan sehari-hari gitu ya, ini gue lebih sering banget pakai si Logitech G435 ini. Kecuali untuk kebutuhan editing kemarin gue perang mikrofon itu kepake banget untuk pakai si EPOS karena gue nyari untuk quality dari soundnya itu beneran dapet banget. Jadi kalau dibilang untuk audio device daily driver gue itu ya Logitech G435 ini. Nah cuman kalau misalnya untuk monitoring audio kayak gue syuting kayak gini tentunya nggak bisa karena dia nggak ada jack audio 3,5 mm dan ini nggak ada konektivitas wirednya. Jadi kalau misalnya gue pengen monitoring kayak gini ya gue harus pakai earphone gue atau enggak pakai EPOS H3, EPOS H6 atau SteelSeries yang punya konektivitas wired dan ke jack audio 3,5 mm. Tapi kalau misalnya kalian pengen pakai headset ini untuk ngedit, sekedar ngedit aja sebetulnya bisa aja ya. Yang untuk rough cut terus online editing yang nggak butuhin ngedit suaranya, ya bisa aja pakai ini nggak masalah, gue juga kayak gitu. Nah bahkan saking seringnya gue pakai Logitech G435 ini untuk kebutuhan sehari-hari gue, waktu di beberapa minggu yang lalu gue itu ada ke mall pergi untuk benerin jam dan di saat yang berbarengan gue harus ada virtual meeting dan gue pakai headset ini di mall sambil jalan sambil dengerin meeting gitu. Nah itu super kepake banget dan ngebantu banget untuk gua. Nah maksud gua, ya itu kenapa gue bisa bilang ini adalah headset terbaik gua selama ini karena ya bisa nge-cover semua kebutuhan gua. Kenapa gue bisa pakai headset ini sambil mobile dan gua enjoy pakainya? Yang pertama karena desainnya dulu sih yang gue lihat, gue nilai ini looknya casual banget, terus minimalis, kombinasi warnanya juga cakep banget. Cuma emang warna kayak gini tuh bisa banget cepet kotor ya. Tapi bisa tuh warna yang cepet kotor, gue suka sama kombinasinya kelihatan fresh banget. Jadi ya gue suka dan gue mau pakai ini di tempat umum. Kedua yang bisa bikin gue enjoy untuk pakai headset ini saat mobile atau di tempat umum adalah connectivity-nya. Headset ini kasih dua opsi wireless, Bluetooth 5.0 dan dongle USB Lightspeed yang minim banget delay-nya dan bahkan gue sih nggak ngerasa ini ada delay sama sekali. Dua opsi ini kepake banget sih menurut gue. Bluetooth kepake banget untuk device mobile ke HP dan tab atau laptop yang minim banget slot USB-nya, ini bisa berguna banget. Terus untuk dongle Lightspeed-nya tentu kepake untuk kita main game di PC untuk bisa bikin jadi minim latensinya. Cuma untuk connectivity ini yang tadi gue bilang dia nggak ada wired, jadi untuk kebutuhan kayak monitoring mikrofon ini nggak akan bisa. Hal ketiga adalah tentang kenyamanannya. Ini adalah headset ringan yang pernah gue pakai. Jujur pas headset ini baru nyampe dan gue megang headset ini, first impression gue adalah dummy ya. Ya, jadi headset ini sekitar 160 gram aja, jadi ketika kita pakai headset ini ya nggak berasa ada headset nempel di kepala kita. Nah terus faktor material juga ini mempengaruhi dari kenyamanan yang dia kasih, itu ada di ear cup-nya yang bahannya fabric ini, jadi nggak bikin kuping kita cepet gerah. Dan kontak pressure dari headset ini cenderung B aja, nggak terlalu ketat, jadi ya kita nggak ngerasa cepet pusing kalau misalnya pakai headset ini lama-lama. Nah cuma karena hal ini kalian nggak bisa ngarepin isolasi yang tinggi di headset ini walaupun ini adalah headset yang close back, itu karena ear cup yang materialnya fabric bukan leather, jadi suara bisa banget bocor. Dan yang tadi gue bilang kontak pressure yang nggak terlalu ketat juga ini bisa nyebabin suaranya itu jadi nggak terisolasi. Tapi gue bisa paham hal-hal tersebut dikorbanin untuk dapetin kenyamanannya. Jadi ya kalian harus concern tuh sama hal tersebut ya. Kalian lebih prefer untuk yang isolasinya atau kalian prefer untuk nyari kenyamanannya. Nah untuk kenyamanan di headset ini juga ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi sih. Yang pertama itu yang udah dibahas juga sama reviewer kebanyakan adalah ukuran kepala ya. Itu dijadiin concern banget dan emang si Logitech G435 ini tuh udah notice, udah announce hal tersebut. Jadi mereka saranin untuk pemakaian headset ini tuh diperuntukkan untuk kalian yang punya ukuran kepala agak kecil. Untuk kepala gue sih ya so far aman-aman aja.
kuping gua aja yang agak gede sedikit ini, jadi ini ngepas banget sama ear cup-nya. Gua emang harus pakai di ukuran terlebarnya dia dan lebar kuping gua udah ngepas banget juga. Kayak sebetulnya ini udah kena di sisi dalam ear cup-nya, cuma nggak sampai nibanin atau ngelipet gitu dan nggak sampai kena bagian case driver dalamnya sih. Jadi untuk kedalaman ear cup ke bagian case dalamnya ini sih menurut gua cukup lah, karena kalau misalnya kuping kita nempel ini akan sakit pastinya. Nah, jadi untuk kenyamanan di headset ini gue nggak bisa pukul rata untuk semua orang. Mungkin kalau kalian ngelihat gua yang tingginya 170, berat 60 apa 65 gue ya? Ya around segitu. Pokoknya ukuran baju gua M, terus ukuran celana gua M, ini akan pas-pas aja gitu ya untuk pakai headset ini. Dan nyaman. Terus untuk ketahanan baterai headset ini klaimnya 18 jam, cuma gua nggak pernah hitung ini secara akurat sih. Intinya lumayan lama kalau gue pakai, nggak pernah pakai seharian main game itu terus tiba-tiba mati, ya nggak pernah juga. Sekitar 2 harian lah baru gua nge-charge. Kalau mau ngecek status baterai, kita bisa lihat di koneksi Bluetooth-nya ada status baterai. Kalau di Android sama Windows tuh ada, kalau di iOS tuh ada nggak ya? Dan kalau lagi pakai mode dongle-nya, sayangnya kita nggak bisa monitoring lewat software atau apa dan segala macamnya itu. Kita cuma bisa manfaatin LED aja untuk monitoring dia punya baterai. Kita pencet sekali di power, nanti akan muncul LED warna hijau atau merah kedip-kedip. Bisa kita lihat headset ini buttonnya ada di ear cup kiri semua, ada power, volume, dan mute. Di sini juga ada port USB Type-C yang digunakan untuk nge-charge dan USB ini nggak bisa untuk mode wired ya. Nah terus berhubung headset ini nggak ada software, jadi kita harus setting by physical button semua. Kombinasi untuk physical buttonnya untuk kita bisa ngoperasin headset ini tuh banyak banget, ada di manual booknya dan atau kalian bisa cek link yang gue taruh itu gue refer ke manual book, e-manual booknya dia yang ada di website si Logitech ini. Kalau yang sering gue pakai itu cuma cara nyalain, terus pairing Bluetooth, terus cara switch mode Bluetooth ke dongle, mute, dan atur volume aja sih biasanya. Nah, ada beberapa fitur yang bisa kita aktifin lewat kombinasi physical buttonnya ini, kayak bisa batasin suara, dan ada fitur juga untuk monitoring mic kita. Nah, ngomongin mic, headset ini juga gue suka sama model mic-nya, nggak nimbul gitu, bukan model yang boom mic. Plusnya jadi kelihatan simple, cuma minusnya pengaruh sama suara mikrofonnya. Oke guys, sekarang kalian lagi dengerin suara dari mikrofon headset Logitech G 435 dan hasilnya kayak gini. Oke, jadi sekarang kalian dengerin suara hasil dari mikrofonnya si headset EPOS H6 Pro ini dan sekarang gue pengen cobain. Ya emang untuk mic-nya ini kurang banget sih menurut gue, cuma ya gue nggak ada masalah sama mic-nya karena gue juga selalu pakai mic eksternal. Ini bisa jadi concern kalian kalau misalnya kalian butuh headset ini untuk streaming. Terus biasanya kalian pakai headset gaming yang udah ada mic boom-nya gitu, ya pastinya ini akan jadi masalah kalian. Ya, jadi tentu kalau misalnya kalian streamer terus kalian pengen pakai headset, ini untuk stream ya tentunya kalian harus siapin mic eksternal biar suaranya tuh proper. Cuma untuk kegiatan kayak voice chat aja gitu, kayak di Discord ini sih udah cukup menurut gua. Untuk kualitas suaranya menurut gue ini udah cukup, cuma bukan terbaik dari yang terbaik. Menurut gue ini ya udah pas aja untuk kebutuhan sehari-hari yang tadi gue bilang. Untuk dapetin mid itu cukup enak, nggak ada yang nusuk dan nggak ada yang berlebih. Untuk low-nya aja sih yang mungkin kalian pengen yang ngebass, ini jangan berharap kalian bisa dapetin bass yang nampol di sini. Karena itu ngaruh juga dari dia punya material fabric di ear cup-nya ini, jadi nggak punya isolasi yang bagus. Jadi ya hasilnya bassnya itu bisa kurang powerful gitu. Untuk detail-detail suara ini aman, gue bisa dengerin semua suara dengan jelas juga, kayak petikan gitar dan segala macam itu gue masih bisa denger. Terus untuk main game ini aman-aman aja, gue bisa dengerin step dengan jelas arahnya dari mana, terus layering-nya juga bagus, kayak jauh deketnya itu dapet. Jadi ya aman sih untuk suara, gue nggak ada keluhin sama sekali. Cuma untuk kebutuhan kalian audio profesional tentunya bukan arah ke sana ya. Untuk monitoring mikrofon ini nggak bisa karena dia nggak ada wirednya. Terus untuk editing audio ini juga nggak peruntukannya hal tersebut. Jadi ya selama kalian pakainya ini standar-standar aja, main game dengerin musik, ini udah cukup banget. Jadi headset wireless gaming under 1 juta, lebih tepatnya di harga 900 ribuan, ini udah cukup banget menurut gua, yang kebutuhannya simple, terus mau minimalis dan punya ukuran kepala yang mirip-mirip sama gua ini. Dan tentunya semua yang udah gue sebutin tadi itu gua bisa saranin ke kalian untuk bisa beli headset ini dan pakai headset ini untuk sebagai kebutuhan kalian sehari-hari. Terakhir gue pengen mention dulu untuk produk yang dari tadi udah nemenin kita. Ini adalah rangkaian body care dari Scarlett.
Ini adalah produk yang bisa kalian coba untuk kalian pakai mandi tentunya, untuk ngebersihin badan kalian biar siap beraktivitas, atau setelah aktivitas capek kerja, nah kalian bisa pakai produk ini untuk ngembaliin mood kalian lagi. Selalu cek produk-produk dari Scarlett untuk seluruh kebutuhan body care dan face care kalian. Oke, segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Gue mau mandi dulu pakai Scarlett.